Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dengan saya Muhammad Herwin Hamzah. Apa kabar para sahabat, teman, handai tolan, para YouTuber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita berjumpa lagi di video kita kali ini, video yang ke-8 pada tanggal 18 Mei 2020. Senang saya bisa bertatap muka lagi dengan Anda di video ini. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, bagi Anda yang baru bergabung dengan video kita kali ini, jangan lupa tonton video ini sampai habis. Jangan di tengah-tengah, tapi sampai habis, sampai selesai. Kemudian kalau video ini memberikan motivasi, inspirasi, kebaikan bagi Anda semua, nah, maka jangan lupa dibantu support YouTube ini dengan like, kemudian subscribe, dan Anda ada kolom komentar, bisa tanya jawab. Dan bagus kalau Anda dengan senang hati mau membantu menyebarkan video kebaikan ini. Mudah-mudahan insya Allah menjadi amal soleh. Baik saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun materi motivasi kita kali ini adalah masih tentang seputar pasangan romantis yang penuh cinta, yang mencintai kelembutan. Jadi pasangan romantis penuh cinta itu adalah yang mencintai kelembutan. Adalah sebuah kebahagiaan tersendiri kalau kita menjadi pribadi yang bisa menjadi pasangan romantis, dan kita pun sangat mendambakan memiliki pasangan romantis yang penuh cinta, yang gemar, sangat mencintai sifat-sifat kelembutan yang ada pada pasangan kita. Bahkan bukan hanya kita berdua dengan pasangan, tapi orang menjadi iri, menjadi cemburu dengan pasangan yang senantiasa bersikap romantis, penuh kasih sayang, penuh kelembutan dan sebagainya. Para YouTuber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga tetap semangat Anda menjalani puasa yang sudah hari ini adalah hari yang ke-25. Mungkin sekitar 4 atau 5 hari lagi kita menjalani ibadah ini. Satu hal yang sangat kita sedihkan tentunya, di bulan ini kita banyak mendapatkan pahala, berlomba-lomba kita mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan sedih karena kekasih kita di bulan Ramadan ini akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan di akhir-akhir inilah penentuan kita untuk terus nantiasa memperbaiki diri kita agar kita menjadi pribadi romantis, pribadi yang penuh cinta, pribadi yang sangat pasangan romantis penuh cinta yang sangat mencintai kelembutan. Saudaraku para YouTuber yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, dan di mana-mana, ingatlah bahwa sungguh bahagia bila kita memiliki kepribadian yang baik, memiliki kepribadian yang mulia. Apa itu kepribadian baik dan mulia? Adalah diantaranya memiliki kelembutan hati. Orang yang gemar melembutkan hatinya, orang yang gemar bersikap lemah lembut terhadap pasangannya, terhadap orang tuanya, terhadap keluarganya, maka sesungguhnya dia telah berbuat kebaikan bagi dirinya sendiri. Sungguh kita beruntung kalau kita memiliki pasangan yang sangat lembut tutur katanya, lembut sikapnya, lembut perbuatannya, lembut semuanya. Sungguh menjadi dambaan kalau diri kita dan kekasih kita bisa menjalani bahtera rumah tangga, bahtera cinta ini dengan penuh kelembutan. Karena kelembutan itu sangat diperlukan. Kalau kita berlaku tidak lembut, dengan penuh kasar, dengan penuh sesuatu yang tidak menyenangkan, kekerasan dan sebagainya, itu tidak akan mendatangkan ketenangan, ketentraman jiwa, pikiran, hati kita dan sebagainya. Bukan hanya kita, bahkan orang-orang sekitar kita, pasangan kita pun tidak akan merasa nyaman, tidak akan merasa bahagia, tidak akan merasa tentram kalau kita tidak bersikap lemah lembut. Sungguh sebuah rumah tangga yang penuh kedamaian, sakinah, mawadah, warahmah tentu diisi dengan penuh kelembutan. Kalau kita sebagai seorang suami, seorang laki-laki, seorang pasangan, kaum pria, hendaknya bersikap lemah lembut. Dalam hal apa kita harus berlemah lembut? Dalam semua hal. Dimulai dari mana? Dimulai dari yang terkecil. Apa itu yang harus kita lakukan dari yang termulai kecil? Mulailah kita berlaku lemah lembut dengan raut muka kita. Wajah senyum ini adalah wajah kelembutan, mencirikan kelembutan. Nah, kemudian apa lagi? Di samping wajah lembut, wajah penuh senyuman,
dengan tutur kata. Berusahalah kita tuh memanggil dengan kata-kata yang baik-baik. Memanggil pasangan cinta kita dengan penuh kasih sayang. Memanggil dengan kata sayang, memanggil dengan kata cinta, memanggil dengan kata yang beb, memanggil dengan kata bidadariku, ya Humairah, ya kan, ya Qurrata Ayun, penyejuk mata, dan sebagainya. Apa saja gelar-gelar yang membuat pasangan kita merasa tenang dan tentram. Itu adalah ciri kita berlaku lembut dalam bersikap terhadap pasangan kita. Kemudian bukan hanya raut wajah yang semurah senyum, tutur kata yang baik, tapi juga sikap tangan, anggota tubuh kita. Jangan wajahnya semurah senyum, kemudian tutur kata yang baik, tapi tangannya kasar, keras. Sedikit-sedikit kalau emosi tampar, lempar, ya enggak, gampar, terkapar. Itu adalah perbuatan ciri-ciri pasangan yang tidak lemah lembut. Maka ada nasihat yang baik ini dari seorang ayah kepada putrinya. Wahai anakku, kalau kamu nanti mencari suami, carilah suami yang bisa bersikap lemah lembut terhadap dirimu. Karena kalau dia bisa bersikap lemah lembut kepada dirimu, itu akan menenangkan kamu, memberikan ketenangan, ketentraman. Tapi kalau kamu mencari pasangan, suami, pasangan hidup, kekasih, yang kata-katanya saja sudah kasar, pasti dalam segala hal, perbuatannya, tingkah lakunya, pasti juga akan dia berlaku kasar. Maka kita, supaya kita ingin mendapatkan pasangan, misalnya tadi suami, pasangan laki-laki yang lemah lembut, penuh kasih sayang, maka kita juga sebagai seorang wanita, tentunya Anda yang wanita ini, itu harus belajar berusaha untuk melembutkan diri, melembutkan hati. Dengan apa Anda bisa lembutkan? Apa bisa dibikin-bikin? Saya mau lembut-lembut. Susah juga. Kelembutan itu dengan ilmu tentunya. Harus banyak belajar berilmu. Bagaimana kisah-kisah orang yang baik, kisah-kisah wanita teladan, wanita solehah, wanita mulia, wanita yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebagai seorang muslim. Kemudian bukan hanya kita belajar kisah-kisah, kita juga senantiasa banyak beribadah kepada Allah. Karena ibadah kepada Allah itu adalah melembutkan hati. Salat itu melembutkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketenangan, ketentraman, hati, batin, pikiran kita tenang, tentram. Kenapa? Karena kita dengan mendirikan sholat, menjaga sholat, dan itu melembutkan hati. Baca Quran dengan tartil, dengan pelan-pelan, jangan tergesa-gesa, agar ada ruhnya di dalam kita baca Quran. Itu kalau kita sudah terbiasa sering baca Quran pelan-pelan, nanti kita suka menangis, menetes. Ya enggak? Semua dengan ayat Al-Quran apapun, apalagi tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan hari-hari pembalasan. Ya enggak? Ada surat Al-Fatihah, orang kalau ustadz yang sudah lembut hatinya, itu baca Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, itu ayat-ayat yang melembutkan hati, menggetarkan jiwa. Masya Allah, sungguh beruntung kalau kita itu memiliki kelembutan hati dan selalu berusaha untuk melembutkan hati kita, karena Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Berbahagialah orang-orang yang senantiasa memiliki keindahan di dalam hatinya dengan kelembutan hati tadi. Dan sungguh beruntung orang yang Allah anugerahkan hatinya lembut, penuh kelembutan, penuh kasih sayang, dengan istrinya penuh lembut, apapun dalam hal bersikap, bertutur kata, pergi jalan bareng sama pasangan kita, itu dengan penuh kesehatan. Jangan pergi bareng berantem. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim, pusing deh kepala kita. Kepalanya pusing, hatinya gak tenang, jiwanya merana. Aduh, bisa kurus kering deh. Bisa makan hati. Kalau makan hatinya hati ayam masih enak, tapi kalau makan hatinya berantem terus, nah, itu nanti akan terbawa. Makanya bagi anak-anak yang belum menikah,
Berusahalah banyak baca Quran, berusahalah mendekatkan diri kepada Allah, berusahalah mencontoh tauladan orang tua Anda yang selama ini suka kelembutan, yang baik. Bersikaplah, mencontohlah guru-guru Anda yang baik, yang soleh, yang solehah. Contoh dia, kemudian belajar dari masih remaja, masih muda, masih bujangan, masih gadis, berusaha menjadi pribadi lembut, jangan dengan penuh kasar, dengan memberontak, dengan apalagi sama orang tua. Nah, nanti dampaknya ke suami, ke istri. Kalau saya laki-laki biasa dari muda udah biasa kurang ajar sama orang tua, nanti saya punya istri saya akan kasar juga biasanya. Nah, jangan nauzubillah, semua nauzubillah. Maka terus kita melatih, kita memohon juga kepada Allah, ya Allah, kalau menurut Engkau hati hamba ini masih kasar, ya Allah, belum lembut, berikan kemudahan, ya Allah. Kan Allah akan mengabulkan doa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni fastajib lakum." Mintalah engkau kepadaku, berdoalah engkau kepadaku, pasti akan kukabulkan. Minta kelembutan hati kita. Ya Allah, kalau hamba ini masih punya sifat-sifat buruk, buang ya Allah, jauhkan ya Allah. Nah, itu adalah salah satu sifat pribadi pasangan romantis penuh cinta yang sangat mencintai kelembutan dan ingin memiliki sifat-sifat lembut. Karena beruntung kalau Anda, kita, saya, ya, kita semua ini memiliki sifat-sifat lembut. Kini akan bahagia, percayalah. Tapi kalau sesuatu itu kita atasi tidak dengan kelembutan, tidak dengan penuh kasih sayang, marah-marah, emosi, itu yang rugi semua. Bukan hanya Anda, tapi pasangan Anda, semuanya, siapapun. Anak-anak juga, kalau nanti sudah punya anak. Kalau kita sudah memiliki anak, kemudian kita didik anak-anak kita dengan kekerasan, dengan kekasaran, main tangan, main lempar, kata-kata kasar, maka dia akan terbentuk karakter yang tidak baik kepada sang anak. Anaknya jadi keras, jadi kasar, gitu. Sebaliknya, kalau kita melatih, mendidik diri kita sendiri dulu, utamanya, kemudian kepada pasangan kita, kemudian ke anak kita dengan penuh lembut, kasih sayang, insya Allah mudah-mudahan anak kita terdidik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Itulah ciri pasangan romantis penuh cinta yang senantiasa berusaha terus untuk melembutkan hati. Saudaraku para YouTuber yang baru bergabung, jangan lupa Anda like, kemudian di subscribe, kemudian video ini ditonton sampai habis, karena video ini terakhir adalah semakin menarik di sini. Saudaraku, menjadi pribadi pasangan romantis yang penuh cinta, yang gemar mencintai, senang dan kelembutan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sering baca Quran. Kalau Anda sering baca Quran, insya Allah mudah-mudahan itu melembutkan hati. Makanya kalau baca Quran juga jangan buru-buru, biar berkesan. Kalau baca Qurannya buru-buru kayak ngejar setoran, ngejar target, enggak ada, biar aja. Misalnya pelan-pelan dengan penuh kelembutan, dengan penuh tenang, tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki aku ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang Kau beri nikmat, bukan jalan yang Kau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang Kau sesatkan. Nah, itu adalah bagian daripada kita memiliki sifat kelembutan. Maka Anda sebagai pasangan, terutama kaum pria, laki-laki, kaum suami, harus bisa memahami sifat-sifat wanita. Harus mau bersikap, berusaha bersabar. Jangan emosi, jangan mentang-mentang jadi pemimpin, jadi imam, kemudian Anda semaunya, seenaknya bersikap kasar terhadap istri Anda, terhadap anak-Anda, jangan. Ya, tidak baik. Contohlah Rasulullah. Rasulullah itu Masya Allah, paling lembut. Sangat lembut. Bahkan dia lebih lembut daripada kaum wanita. Karena kelembutannya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu ya Karim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus bisa mengerti tentang sifat nih yang dimiliki oleh kaum wanita.
Jadi kaum pria harus tahu. Tak kasih bocorannya ya. Nah, wanita itu penuh kelembutan orangnya sebenarnya. Masya Allah, penuh kelembutan. Jadi kalau kita lihat wanita itu dia mudah menangis, mudah sedih, air matanya gitu kan, itu menandakan bahwa ya ia adalah sosok yang sangat setia. Jadi kalau perempuan itu suka nangis, ini bener gak ya? Mudah nangis, dikit-dikit nangis, itu menandakan ia sosok yang setia dan mudah merindukan seseorang lah, bener gak nih? Kamu perempuan. Terus sifat wanita lagi yang dimiliki itu, kalau ia mudah tersenyum ramah, senyumnya ramah, dia nggak kecut, itu cemberut namanya. Lah, maka itu menandakan hatinya itu baik, mulia akhlaknya. Jadi orang yang bersenyum ternyata hatinya baik loh. Kemudian mulia akhlaknya dan dia tidak suka sombong. Itu orang yang suka senyum tuh ternyata. Dia nggak suka orang yang senyum itu, dia nggak suka sombong. Tuh. Tapi kalau orang yang cemberut, cembetut, nah marah-marah, nah itu biasanya berbeda dengan sifat tadi. Kemudian kalau Anda lihat seorang wanita itu memiliki wajah yang ceria, senang, pokoknya itu wah ceria aja kayak kita lihat tuh ya kan. Nah itu menandakan dia berharap akan seorang sosok yang hadir untuk menjadi pendampingnya, yang akan memberikan kebahagiaan kepada dirinya, serta kalau dia ceria akan menghapus air matanya yang di masa lalu. Jadi dia lihatin ceria padahal sebenarnya sedih juga. Nah itu ciri-ciri wanita, sifat-sifat wanita yang harus kita ketahui oleh kaum pria. Begitu juga nih kaum wanita harus bisa mengerti juga sifat pria. Kalau pria itu senang kalau dia dihargai, pria itu senang kalau dia itu dihormati, pria itu senang kalau dia itu kalau dia lagi berbicara dia didengar gitu. Laki-laki tuh kalau laki-laki lagi bicara, perempuannya udah nyerocos apalagi wah ngebantah itu paling nggak suka. Nah itu ciri-ciri kaum pria. Pria itu orangnya nggak seperti wanita sih. Cuma memang harus bisa-bisa lah masing-masing kalian pasangan romantis penuh cinta ini untuk senantiasa bisa memahami masing-masing pasangan. Jadi para sahabatku yang dimuliakan Allah SWT, para YouTubers dimanapun Anda berada, maka materi kita kali ini adalah pasangan cinta, pasangan romantis penuh cinta yang senantiasa mencintai, kelembutan, penuh kasih sayang, penuh kebaikan-kebaikan yang harus kita berikan kepada pasangan kita. Kalau kita tuh senang memberikan kebaikan, ya, memberikan kelembutan, insya Allah mudah-mudahan bahtera kita punya cinta kita itu akan langgeng walaupun dia bergelombang seperti air laut, ya naik turun pasang surut. Kalau lagi naik ya itu dia, kalau lagi turun hati-hati tuh, jangan sampai turunnya ngejeplok gitu, seperti itu. Mudah-mudahan motivasi-motivasi ini memberikan Anda terus semangat agar Anda menjadi pribadi yang senantiasa ingin bersikap lemah lembut, bersikap penuh kasih sayang, penuh cinta kepada pasangannya. Ingatlah kalau kita memberikan kebaikan kepada pasangan kita, insya Allah hasilnya akan kebaikan juga. Mudah-mudahan kalau kita pasangan penuh cinta ini baik, kemudian kita kepada anak kita, kepada pasangan kita, istri kita tentunya, maka nanti akan berdampak baik juga. Nanti anak kita juga akan baik sama kita, istri kita akan baik sama kita, terutama di masa-masa kita nanti tua. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya bagi Anda yang masih baru gabung di sini. Nonton terus video saya setiap hari, judulnya beda-beda, materinya pun beda-beda, pembahasannya pun beda-beda. Maka jangan lupa selalu tonton sampai habis, sampai selesai, like, kemudian subscribe bagi yang belum subscribe, bunyikan lonceng notifikasi agar Anda terus mendapatkan berita-berita, video-video terbaru dari saya, insyaallah. Muhammad Erwin Hamzah. Mohon bantuan supportnya agar video ini di share di grup-grup WA, linknya suka saya sebar-sebar di grup WA, di FB, di Instagram. Mudah-mudahan Anda juga bisa lakukan hal yang sama agar kita punya keluarga, anak, mantu, kemudian tetangga, teman, sahabat. Kan senang kalau punya pasangan romantis yang penuh cinta, yang memiliki kelembutan, penuh kasih sayang, apapun. Dan itu Anda pahala dengan membagikan ini. Kemudian orang itu menjadi baik gara-gara dia mendengarkan video-video channel dari
Herwin Hamzah ini. Nama asli saya Muhammad Herwin Hamzah, tapi di channel ini saya beri nama cukup Herwin Hamzah biar mudah dicari, tinggal Herwin Hamzah klik. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan para YouTuber, saudaraku semua, sohib-sohib, andai tolan dimanapun Anda berada, semoga selalu senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selalu sehat, selalu dalam keadaan berusaha untuk menjadi pribadi pasangan romantis penuh cinta yang mencintai kelembutan, penuh kasih sayang, terutama kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Kalau ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Anda yang ingin konsultasi tentang apapun, tentang masalah pribadi, keluarga, dan sebagainya, Anda bisa hubungi di WhatsApp saya 0896 7164 9857. Sekali lagi 0896 7164 9857. Barangkali teman-teman ada yang pengen ini masalah-masalah keluarga dan sebagainya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa diskusikan bareng-bareng, atau Anda bisa tulis di kolom komentar di YouTube ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.